Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salam sejahtera jemaat GKI Sangkrah Solo yang saya kasihi. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik. Saat ini saya akan membawakan sedikit firman Tuhan untuk renungan pada hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu untuk kehidupan kami sampai hari ini. Dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Engkau dapat berkata-kata melalui apa yang akan kami sampaikan, apa yang akan kami bahas pada hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk membahas dan mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, persiapkan hati kami untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan bahas sedikit mengenai pertobatan. Pertobatan Kristen itu ada dua macam. Yang pertama, yang pasti terima Yesus sebagai juru selamat hidup kita. Karena kita sudah dipilih sebagai anak-anak Tuhan, maka kita akan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Dan itu sekali seumur hidup. Di saat kita menyampaikannya, oke, saya mau terima Yesus. Di situ kita bertobat dan mau menjadi anak Tuhan. Ya, itu secara umum ya. Yang kedua, kita betul-betul meninggalkan dosa-dosa kita. Nah, sudahkah kita meninggalkan dosa-dosa kita saat ini? Seperti yang kita sudah lakukan di masa Paskah kemarin, di gereja kita sudah membuang dosa-dosa kita dengan menuliskan dosa itu dalam box karton yang sudah disediakan oleh gereja, dan kita tinggal menulis dosa-dosa kita hari ke hari dan kita buang di teras gereja. Dan juga Bapak Ibu masih ingat mengenai kita memelihara kangkung itu ya, tumbuhan kangkung yang kita pelihara dan akhirnya kita bisa memanennya setelah 40 hari. Jadi selain kita membuang dosa-dosa kita juga memelihara kangkung itu, memelihara contoh simbol yang kita memelihara iman kita, iman Kristen kita, supaya kita bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya akan membahas sedikit contoh dosa-dosa yang kita buang apa saja. Nah, kita kan sudah imani, kita akan buang dosa-dosa kita melalui kubus-kubus yang kita tulis itu. Sudahkah Bapak Ibu mengimaninya? Apakah cuma hanya waktu acara Paskah kemarin, atau sampai hari ini kita sudah buang dosa-dosa yang sudah kita buang tersebut, dan kita tidak melakukannya kembali setelah masa Paskah berakhir? Kita sudah imani juga dosa-dosa itu untuk tidak kita lakukan. Nah, contohnya apa saja? Contohnya, kita tiap minggu di liturgi itu ada pengakuan dosa yang kita selalu sebutkan dalam doa. Tuhan, saya tidak mau mengulangi dosa-dosa ini lagi. Kita mengaku Tuhan Yesus. Itu sudah kita lakukan tiap minggu. Dan juga kubus-kubus Paskah itu. Nah, contoh dosa-dosa yang sudah tidak mau perbuat. Banyak hal kita tidak mau membicarakan orang di balik, membicarakan negatif orang lain. Kita tidak
mencuri, kita tidak berbohong, dan yang pasti kita menjaga kehidupan kita supaya tetap suci. Banyak hal. Mungkin saya tidak bisa sebutkan semua ya. Nyatanya kotak kardus itu terkumpul banyak di gereja kita, dan sampai memenuhi salib yang sudah kita siapkan untuk menaruh kotak-kotak tersebut. Nah, caranya bagaimana kita menghidupi pertobatan kita, yaitu tidak berbuat dosa tersebut, maka kita harus hidup benar dan berdoa dan membaca firman. Itu sudah pasti. Anak-anak Tuhan pasti tidak mau menyakiti Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu apa? Kebenaran. Kita lakukan kebenaran. Dan yang pasti berdoa dan membaca firman supaya menjaga iman kita tetap kuat. Dengan sadar dan tegas kita harus bisa juga menjauhi dosa. Itu sama dengan pertobatan iman yang sudah dewasa. Jadi kita memang harus sadar dan tegas menolak dosa. Tapi seringkali kita masih jatuh bangun dalam dosa. Padahal kita sudah bertobat. Berarti kita masih belum dewasa. Kembali lagi, cara untuk mendewasakan iman pertobatan kita adalah berdoa, baca firman, supaya kita diingatkan lagi apa kehendak Tuhan, apa panggilan kita, apa mau Tuhan atas hidup kita. Sudah itu, kita tuh sudah nggak bisa lagi untuk selalu takut, aduh, waktu kita ngumpulin kardus yang sudah kita tulis dosa-dosa kita, wah susah ya Pak, kita untuk tidak melakukan dosa ini itu, kita harus jalan lurus. Memang, tapi sebenarnya kita sudah nggak perlu bergumul tentang dosa-dosa itu, sulit ini itu. Kita harus sudah berpikir apa sih yang mau Tuhan mau, dan bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan atas hidup kita, mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita udah tidak mengurus tentang dosa itu. Tentang masalah dosa itu kita sudah peka otomatis, karena kita apa? Anak-anak Tuhan. Kita sudah mau menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Jadi dosa-dosa yang kita harus hindari itu sudah otomatis hilang. Kita tidak perlu lagi. Jadi semua yang sudah kita tulis dalam kotak box itu sampai hari ini kita harusnya sudah tidak melakukan. Di dalam 40 hari masa Paskah itu kita sudah menyadari dosa apa saja yang kita catat. Dan setelah itu kita harus sudah nggak perlu mengingat-ingat itu lagi, dan kita sudah otomatis tidak melakukan dosa-dosa yang sudah kita tulis. Walaupun sebagian besar kita tidak menulis, tapi dalam hati kita harus berpikir bahwa dosa-dosa itu sudah tidak boleh kita lakukan lagi. Nah, mari kita baca firman-Nya dari surat Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. 12 sampai 14. Peringatan supaya jangan murtad. Saya baca ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak-anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, di sini kita jelas sekali dijelaskan bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang sudah tidak memerlukan susu tapi makanan keras. Nah, kenapa kita masih bergumul dengan dosa-dosa kita?
kita harusnya sudah tidak bergumul mengenai dosa-dosa itu, karena kita punya kita orang-orang dewasa punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita udah dewasa dan kita udah nggak perlu lagi masalah itu. Kita udah otomatis kita peka, tangan kita misalnya, mata kita, hati kita, pikiran kita udah peka. Karena kita udah nggak pernah melakukan dosa, kita udah peka dan kita udah biasa untuk menghindari dosa itu. Itu sudah otomatis. Kita yang dulu masih sering coba-coba, kadang kita jatuh dalam dosa, kita perbaiki lagi, dan masih suka melawan kehendak Tuhan. Kita sudah tahu nggak boleh berbohong, kita sudah tahu datang harus tepat waktu, karena Tuhan itu maunya kan kita taat. Nah kalau kita datang aja nggak tepat waktu dalam kebaktian contohnya atau persekutuan, ini bicara mengenai ketaatan. Kenapa kita masih terlambat? Itu termasuk dosa. Wong kita diminta Tuhan untuk datang tepat waktu. Tuhan nggak mau anaknya nggak taat, nggak tertib. Itu contoh ya. Dan kita sekarang sudah bertobat, membuang semua dosa-dosa itu. Sekali lagi saya selalu tekankan. Kenapa? Karena dosa-dosa yang sudah kita buang itu jangan kita lakukan lagi. Itu udah harus kita buang. Maka mari kita kerjakan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Dan peka pada panggilan Tuhan untuk kita jalani dengan benar. Ya, karena kita sudah dewasa iman, dan kita akan lanjutkan dengan ayat Alkitab dari surat Lukas 11 ayat 33 sampai 36 mengenai pelita tubuh. Di sini kita dikuatkan lagi. Suruh apa sih kita, panggilan Tuhan atas hidup kita itu apa? Nah, kita baca ya. Mungkin lebih bisa menjelaskan bagaimana kita harus lakukan panggilan Tuhan atas hidup kita. Pelita tubuh. Ya, Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi, dengan Ibrani yang saya sampaikan. Makanan keras, makanan kecil. Jadi, kalau kita anak-anak Tuhan, kita sudah sewajarnya atau selayaknya dan seharusnya pelita itu ditaruh di kaki Dian dan menjadi terang dimanapun kita berada. Dan juga mata kita melihat yang terang. Bukan seperti ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jadi mata kita itu melihat. Otak kita di mata melihat. Nah, kalau mata kita melihat yang baik-baik, yang benar-benar, maka hidup kita juga akan baik-baik dan benar-benar. Jadi jangan melihat yang jelek-jelek atau apa, yang bukan berarti kita untuk tidak ini ya. Jadi ada dua prinsip, mata untuk menerangi tubuh kita. Mata kita melihat yang terang, maka tubuh kita terang. Tapi di saat kita menjadi pelita, menjadi terang, kita dapat menerangi kegelapan yang di bawah kita. Kita berdiri di atas kaki Dian itu untuk menerangi seluruh isi ruangan, bukan di bawah. Kalau di bawah kita yang menerangi dari tengah ke bawah, bukan di atas sudah nggak kena terangnya karena tertutup oleh meja atau apapun yang menghalangi. Tapi kalau kita di paling atas, di atas kaki Dian, kita menerangi semua seluruh ruangan. Seperti lampu, Bapak Ibu, lampu kalau kita taruh bawah, bagaimana? Yang terang ya bawahnya aja. Dari
atas lampu ke bawah, bukan dari atas karena ada tutupnya. Bisa menghalangi sinar itu. Makanya lampu selalu ada di atap untuk menerangi semua ruangan. Nah, ketika kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita harus menjadi pelita yang ditaruh di kaki Dia yang menerangi sekitar kita. Caranya kembali lagi sama, berdoa dan membaca firman supaya hidup kita ini selalu terang dan dapat menjadi terang dimanapun kita berada, menyinari sekitar kita, sesama kita yang ada di sekitar kita. Contoh, kalau kita baca firman, doa, kita juga bisa melakukannya sesuai firman. Kita bukan berarti kita Farisi ya, tapi kita juga dengan berdoa supaya Tuhan bicara, Roh Kudus yang berkehendak, Roh Kudus yang menjalankan firman Tuhan tapi melalui hidup kita, bukan kita. Ingat, jangan sampai kita seperti ini, menjadi seperti Farisi yang melakukan firman Tuhan apa adanya, semua kita lakukan tertib, tapi tidak ada Roh Kudus, dan itu bukan kehendak Tuhan yang dilakukan, tapi kehendak orang tersebut karena membaca firman Tuhan dan yang dilakukan pembenaran atas hidupnya. Nah, mari kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, di rumah, di gereja, di tempat kerja, dimanapun. Mari kita melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang sudah Kau berikan dari kitab Ibrani dan Lukas. Tuhan, kami dapat menjadi terang dimanapun kami berada. Dan ampuni segala dosa yang sudah kami perbuat, yang sengaja maupun tidak. Dan mampukan kami untuk tidak melakukannya lagi, Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpin hidup kami. Pimpin hidup setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Untuk bisa melakukannya. Untuk menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat dan dapat menjadi pegangan hidup kita dalam sehari-hari. Amin.